rasakan. Ada orang 3 hari sebelum dia meninggal dunia dia sudah rasakan. Ada orang 1 hari menjelang dia meninggal dunia dia sudah rasakan. Bahkan ada orang 1 jam sebelum dia meninggal dunia dia sudah rasakan. Alangkah celakanya kita kalau nanti berjalan ruh di badan kita untuk keluar, baru kita rasakan bahwa kita mau meninggal dunia. Tapi ajak Tuhan disampaikan diri. Tidak usah terlalu dicari bagaimana itu supaya kita tahu kapan kita meninggal dunia. Karena itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana kita menghadapi kematian. Itu yang penting. Apa mereka tuh konta reka liwa manijabuna. Nah sampai dia cari bagaimana kapan kematian itu datang, sehingga dia disibukkan untuk mencari tanda-tanda kematian itu, tapi dia tidak sibuk mempersiapkan menghadapi kematian. Padahal yang penting itu bagaimana cara kita menghadapi kematian. Sesukses-suksesnya kita, si sogita turi lepona tanayew itu, kalau ternyata kematian tidak sukses, masih laga mati. Maka yang penting kita cari, tidak usah terlalu disibukkan mencari apa itu tanda-tanda kematian, tapi sibukkanlah dirimu untuk mencari persiapan untuk menghadapi kematian. Kenapa? Di kehidupan di akhirat itu berawal ukurannya dari kematian. Dari kematian jadi amat entah, insya Allah mereka ya tumutta risulina Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kalau kita lihat kematian ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beda-beda cara Rasulullah menyampaikan tentang kematian itu. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan kematian itu adalah sebuah pintu, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluna. Kematian itu adalah satu pintu, dan ini menjadi sebuah isyarat bahwa siapapun manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan melewati pintu itu. Tidak mau atau mau pasti akan lewat. Maka yang penting apa yang kita persiapkan untuk melewati pintu itu. Di sisi lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa kematian itu adalah istirahat, tempat istirahat. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengistilahkan kematian itu sebagai pulang kampung. Kita kembali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kembalilah. Itu diistilahkan oleh Allah itu sebagai kembali. Kalau Rasulullah SAW itu mengistilahkan sebagai tempat istirahat. Sehingga pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba murra alaihimul janazah. Ada jenazah yang diusung lewat di depannya. Apa kata Rasulullah SAW ketika dia melihat jenazah itu? Al-mustari wa mustarahu minhu. Kemudian bertanyalah sahabat, kenapa ini Rasulullah SAW ketika dia melihat jenazah diusung lewat di depannya, dia mengatakan al-mustari wa mustarahu minhu. Bertanyalah salah satu sahabat, ya Rasulullah, ma huwa al-mustari? Apa itu yang dimaksud dengan mustari? Maka Nabi Muhammad SAW, orang yang meninggal itu memiliki 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau dia orang mukmin, dia orang yang beriman, ketika dia meninggal dunia, dia sedang istirahat, yastarihul mukmin min nasabid dunia. Jadi orang yang beriman itu ketika dia meninggal dunia, pada dasarnya dia sedang istirahat. Istirahat dari mana? Yastarihul mukmin min nasabid dunia. Istirahat dari huru-hara dunia. Maka jangan heran Pak, kalau kita tahu, kita kenal orang itu kesehariannya seperti apa, rajin salat, rajin zikir, rajin berpuasa, rajin mengaji, bagus hubungannya kepada sesama manusia, bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia meninggal, coba mati pergi lihat di melayat. Melayat itu artinya melihat mayat, kata teman saya. Bukan ini kita buka-buka mujadah, saya yakin dia tersenyum. Dan saya saksikan kepada Ananda Mufti Al-Maraghi ini, dia tersenyum. Seakan dia tersenyum, seakan dia mentertawakan kita. Kenapa? Karena pada saat itu dia
Tidak ada lagi yang mengisi pikirannya. Tenang hidupnya. Tidak sama seperti kita hidup di muka bumi ini. Semuanya mesti dipikirkan apa yang mesti namakan lagi anakku besok ini. Akan aku pandriangi bayiku. Akan aku kemajakan Indra. Akan aku wajakan anak sekolahku. Semua itu ada dalam pikiran kita sehingga muka kita tidak bisa bersinar. Kenapa? Karena pikiran itu. Biasa kita sudah duduk-duduk sama teman-teman, tiba-tiba datang seseorang mata musa tanjang. Aku tuh mata musa pun tanjang. Ada yang kali berikut 5 juta nah itu diwajak banyak. Pikiran itu. Berpikir di mana kayaknya ambil uang sehingga tidak ada sinar di mukanya. Tapi orang yang beriman kalau dia meninggal dunia kata Rasulullah, yastarihul mu'min min nasabid dunia. Dia sedang istirahat dari huru-hara dunia. Dia tidak pikirkan lagi apa yang mesti aku makan besok. Dia tidak pikirkan lagi kegiatan apa lagi yang harus aku lakukan besok. Jangankan istirahat dari aktivitas. Namun ini pitko galasan atau dari kutu Pak Bu. Ketika dia meninggal dunia, sakitnya itu akan hilang. Kalau dia sakit perut keras, sakit perutnya itu. Ketika dia meninggal dunia, Pak aja pergi babuana. Dia pakai tomate mak dareke mak dari pergi babuana. Kenapa? Karena pada saat itu semuanya yang berhubungan dengan dunia itu sudah terhenti. Dan orang beriman ketika berhenti urusan dunianya, maka dia betul-betul merasa istirahat. Itu yang pertama kata Rasulullah. Kalau orang yang beriman meninggal dunia, yastarihul mu'min min nasabid dunia. Istirahatnya orang beriman dari huru-hara dunia. Yang kedua, agatosi riyasan al-mustarahu minhu. Kata Rasulullah SAW, kebalikannya yang pertama. Kalau orang yang beriman ketika dia meninggal dunia, dia betul-betul istirahat. Tetapi kalau orang yang celaka ketika dia meninggal dunia, orang lain yang istirahat. Dia meninggal dunia, tetangganya yang istirahat. Dia yang meninggal dunia, sahabat-sahabatnya istirahat. Kenapa? Karena ternyata wattunna tuwo ya minatu karumpan kadai. Karena dia minat cerita tahu. Dari di sini Bu. Jadi alhamdulillah. Kami di kampung Kudiwa Makperu. Kalau di sini insya Allah sama aja. Ini yang bahaya. Kita yang meninggal dunia seharusnya kita istirahat. Ternyata kita yang meninggal dunia, tetangga kita yang istirahat. Sehingga ketika kita meninggal dunia, apa kata tetangga kita? Alhamdulillah istirahat mati. Kenapa istirahat? Itu meninggal orang yang selalu kasih berkelahi. Jadi Bapak Ibu, jamaah saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal dunia, kita berada dalam yastarihul mu'min min nasabid dunia, betul-betul istirahat dari huru-hara dunia. Bapak Ibu jamaah saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu meninggal dunia, kenapa dikatakan istirahat? Nampai punya melok diala nyawa itu Pak. Baru kita menghadapi sakaratul maut, itu malaikat sudah pada turun untuk datang menjemput kita. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, Innal abdal mu'min Iza kana bi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala alaihi malaikatun minas sama baydul wujuhi ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhum madal basar thumma yajibu malakul mauti alaihi salam hatta yajlisu inda ra'sihi fa yaqul ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwana. Sebenarnya ini hadis Pak Bu sangat panjang sekali. Belum seperti tadi yang saya baca. Tapi sampai di situ dulu kita mau kaji. Apa kata Rasulullah SAW? Innal abdal mu'min, satu hamba yang beriman,
Sedia nasan atama tepe. Misalkan Nabi ingqata'i minad dunia, kalau sudah terputus kehidupan dunianya, wa inqabalu minal akhirah, dia akan memulai kehidupan akhiratnya. Artinya seseorang hamba yang beriman ketika dia sudah menghadapi sakaratul maut, narek komadan ni sedito matut pemelo mate, apa kejadian kata Rasulullah? Nazala alaihi malaikatum minas sama. Malaikat-malaikat itu turun dari langit. Dalam istilah ilmu nahwu, dalam kata bahasa Arab, ada yang namanya bentuk mufrad, bentuk musanna, bentuk jamak. Narek komakadai bahasa malakun, berarti itu bentuk mufrad, satu malaikat. Kalau bahasa Arab mengatakan malakani, itu berarti dua malaikat. Tapi kalau bahasa Arab sudah mengatakan malaikat, itu berarti banyak malaikat. Dan dalam hadis ini dikatakan nazala alaihi malaikatum minas sama. Narek komadan nisetiye apa masuk pemulai atau mengakhirana nazala alaihi malaikatum minas sama. Turunlah para malaikat dari langit. Bagaimana wajah malaikat yang turun dari langit itu? Dalam hadis ini dikatakan baidul wujuhi ka'anna wujuhun syams. Mukanya itu putih bersih, putih tampak laksana matahari, terang seperti matahari. Dan inilah menjadi dasar tarekat Napawi topan kita tak nyuruh. Agan asal ona. Kalau kamu menghadapi sakaratul maut nantinya, cari itu yang terang menderang sampai nasib tajam matapai menomacuin. Kenapa? Karena malaikat yang akan datang menjemput kita itu wajahnya baidul wujuhi ka'anna wujuhahum syams. Maputih matapa mapada mata sok. Cari itu dan jangan pernah mau ikut selain daripada yang bersinar itu. Karena itulah malaikat yang betul-betul akan membawa kita kepada kedamaian. Inilah yang kita cari pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Karena inilah yang membuktikan narek komuki macuai pahe dia nanti makasih ngamate ngata. Inilah kematian yang baik ketika yang kita ikuti itu adalah malaikat yang terang benderang. Karena orang yang celaka pun turun malaikat tapi wajahnya tidak terang. Sampai nasib tajam sampai. Jangan pernah ikut kalau bukan itu. Kenapa? Para ulama magi topan ritata napatek-patekkan yai. Nasabah ternyata orang yang mau meninggal dunia itu Pak, banyak sekali ujian yang datang. Mereka coba. Dan bisa saja baru satu ujian yang muncul kita sudah ikut. Dan ujian yang muncul itu semua kebiasaan kita pada saat ini di dunia. Orang yang mau meninggal dunia ketika orang tuanya sudah meninggal, maka ujian itu yang pertama datang dalam bentuk wajahnya orang tuanya sambil memanggil. Dia nanti biasa narekong kata umada pak kapopani, oh lo ngalokkan kali timbokku. Tania ya setan ya tu. Iblis itu yang menyerupai orang tua yang sudah meninggal yang datang menjemput kita. Kalau kita ikut dengannya, berarti kita mati dalam keadaan celaka. Kenapa? Karena yang mengambil kita ikut pada syaitan. Ada yang berbentuk ibu kita, ada yang berbentuk saudara-saudara kita, ada yang berbentuk sahabat-sahabat kita. Bahkan engkau mak bentuk ada gurunta. Ya guru tarekata pak narek komate kimatu melo kimate. Kalau kita mau meninggal dunia, iblis itu berusaha menyerupai Andre Gurunta untuk datang memanggil kita. Dan bayangkan kalau kita ikut dengannya, ternyata itu bukan tadi Andre Gurunta, iblis. Karena satu-satunya yang melambangkan kedamaian pada saat kita mati, baidul wujuhi ka'anna wujuhahum syams, hanyalah malaikat yang wajahnya seperti matahari. Apa yang kita lakukan dalam menunggu ini? Pada jangan cerita, pada jangan paling rata. Makanya para ulama, ya Tuhan Gurunta, sering pada saat kita pengajian ini sering diutarakan
Dan berzikirlah selalu, palang annahu la ilaha illallah, afdalul zikri palang annahu la ilaha illallah. Dan jadikan kalimat la ilaha illallah itu adalah kebiasaan dalam hidup, kebiasaan dalam setiap aktivitas, kebiasaan dalam kalimat. Usahakan kalimat la ilaha illallah itu menjadi kebiasaan dalam kalimat-kalimat kita sehari-hari. Kenapa? Karena kalimat ketika sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan muncul pada saat kita sakaratul maut. Semua orang yang meninggal dunia itu, Pak, narik komadan nih, kalau dia sudah menghadapi sakaratul maut, tidak ada yang sadar. Bukan main sakitnya itu yang namanya kematian. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, sakitnya sakaratul maut itu ibarat orang yang ditebas 300 kali pada tempat yang sama. Tidak usah kita berbicara tebasan pedang. Cawila lagi mereka langsung merah, petipa. Dan lupain mari nyerang. Bayangkan kalau 300 tebasan pedang itu rasa sakitnya kita rasakan pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Apa kita mampu mengingat? Tidak. Betul mari ngerap pada komadan ini. Tapi kenapa orang yang mau meninggal dunia biasa dia membaca Al-Quran, biasa dia seperti orang salat, bacaannya seperti bacaan orang salat. Kenapa dia senantiasa berzikir? Karena itu kebiasaannya. Allah di dalam Al-Quran mengatakan, azkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kepadamu. Narik kupat tadekae bahas sifat tasawufe bahas jaga nasem. Ingerangi pangala ta'ala riwet tu sehamu. Ingerangi pangala ta'ala riwet tu masaginamu. Ingerangi pangala ta'ala riwet tu mulemu mengerangi pangala ta'ala. Nasabab baja sangari nakena kose di titik di mana dia mulai mengerang. Di mana itu? Pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Itu kenapa diistilahkan sakaratul maut. Sakarat itu artinya tidak sadar. Orang yang meninggal dunia itu tidak sadar. Tapi biasa kita melihat di YouTube itu ada seorang anak yang mau meninggal dunia. Dia menghafal Al-Quran sampai dia meninggal. Apakah dia sadar? Tidak. Tapi kenapa dia membaca Al-Quran? Karena kebiasaannya membaca Al-Quran. Sama juga dengan zikir. Usahakan itu, biasakan itu kalimat zikir la ilaha illallah. Kenapa ini la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah itulah kalimat haqqin. Kebenarannya kalimat alaiha nahya wa alaiha namutu. Karena kalimat itu kita hidup dan kalimat itu pula kita meninggal. Wa biha nubatu insyaallah minal amin. Dan karena kalimat ini kita pun akan mendapatkan tempat yang aman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kan Andre guru tapa hari kuamatengan na bahas. Dia tahu lepas pada kalimat ini. Bahkan kalimat inilah yang oleh Andre guru tanah bagempai menjadi apa zikiri. Ada yang dikatakan zikir tubuh, ada yang dikatakan zikir hati, ada yang dikatakan zikir nyawa, dan ada yang namanya zikir rahasia. Ini di satu kalimat la ilaha illallah. Tidak usah makin cari di mana itu zikir hati, di mana itu zikir nyawa. Ini Pak, kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa Andre guru atau pendeta nabagai hanya untuk kita pakai berzikir, untuk dipakai mari ngerang dari kodiolo ini seni amat ini. Sikiri na tubuh na satu patitata kalimat la ilaha illallah. Sikirnya hati kalimat Allah, sikirnya nyawa kalimat dua, dan sikirnya rahasia, betul-betul rahasia. Bukan lagi kalimat, bukan lagi tulisan, bukan lagi suara. Tanya nasada, tanya kau-kauan, tanya itu tulisan. Ajak tosi disapai, apa itu sikir rahasia? Karena komisan itu tanya rahasia. Karena yang namanya itu rahasia, betul-betul rahasia, kita tidak tahu. Lantas bagaimana pengaplikasiannya? Pak Guruan itu panditata dari komilo nikmati. Akan satu panditata, kalau nyawa itu sudah berjalan mulai dari kaki naik ke lutut, maka tangan dan kaki ini sudah tidak bisa bergerak. Mau tujuh mahal nih Pak.
Kita ini tahu miloi mati. Kalau nyawanya sudah berjalan dari kaki sampai ke lutut, sudah tidak ada lagi yang bisa bergerak. Anggota tubuh ini tinggal satu yang bisa bergerak. Apa itu? Lidah. Mulut sudah tidak mampu kita tutup. Mata sudah tidak mampu kita tutup. Tangan sudah tidak bisa bergerak. Kaki sudah tidak bisa bergerak. Tapi lidah masih bisa bergoyang. Maka pada saat itu akan setepan kata, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Bijikan inasut kawilai mati dengan kalimat la ilaha illallah. Iya nak telah sopan ditata sikirina tubuhnya. Kenapa dikatakan sikir tubuh? Karena dia masih diucapkan oleh anggota tubuh lidah. Dan disinilah sumber dikatakan afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena pada saat mulut sudah tidak bisa tertutup, zikir yang mampu diucapkan hanya ini kalimat la ilaha illallah. Padahal yang terkenal zikir itu ada Allahu Akbar. Tapi kenapa bukan Allahu Akbar yang kita bisikkan? Dalam Allahu Akbar ada huruf bibir, bah. Dan orang yang mau meninggal mulutnya sudah tidak bisa tertutup, maka dia tidak akan mampu mengucapkan Allahu Akbar. Sama dengan subhanallah ada huruf bah, huruf bibir. Sama dengan alhamdulillah ada huruf mim, juga huruf bibir. Tidak mampu diucapkan dengan bibir terbuka. Satu-satunya zikir yang mampu diucapkan hanya dengan satu anggota tubuh, yaitu lidah, kalimat la ilaha illallah. Coba banyak tujuh-tujuh nggak Pak? Dilahatan apa kedo pasti masih bisa mengucapkan ini la ilaha illallah. Dan orang mati keadaannya seperti itu. Orang yang mau meninggal dunia keadaannya seperti itu. Tapi ketika nyawa sudah berjalan dari lutut naik ke pusat, lidah sudah tidak bisa bergerak. Lidah juga akan kaku. Dan anggota tubuh ini sudah tidak ada lagi mampu bergerak. Tapi hati masih ada. Hati ini masih ada. Maka kenapa guru kita pandritata palence nasib pada ngeramu, pindahkan zikirmu itu kepada zikirnya hati. Apa zikirnya hati? Allah. Timbul pertanyaan, apa bedanya Allah dengan kalimat la ilaha illallah? Tidak ada bedanya Pak. Itu tonji Allah, itu tonji kalimat la ilaha illallah. Tapi kenapa mesti kita pindah ke zikirnya hati? Karena hanya itu yang bisa kita ucapkan. Takut dan kita ulangi nak biji kalimat la ilaha illallah, napi kalimat la ilaha, mate makilakai. Kenapa? Tidak sampai kalimatnya. Dan arti dari kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi kalau nyawa itu sudah ada di pusat, kita pindah ke zikirnya hati Allah. Kenapa dengan Allah? Allah itu hurufnya alif, lam, ha. Kalau hilang alifnya, bacanya lillah. Tetap Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hilang alifnya, hilang lamnya, bacanya lahu. Tetap Allah, lahul mulkus samawati wal ardh. Hilang alifnya, hilang semua lamnya, itu tetap Allah. Qul huwallahu ahad, la ilaha illa hu. Satu huruf saja disebutkan dari kalimat Allah ini, mati salah hati Pak. Kenapa? Karena tujuan kita tetap Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ditelah sikirina hatiye. Tapi kalau nyawa itu sudah berjalan dari pusat naik ke dada, hati sudah tidak berfungsi. Tapi nyawa masih ada. Masih ada sepuluh nyawa yang mampu kita tarik. Bapak guru itu panditata palence paling ngeramu ke zikirnya nyawa. Apa itu zikirnya nyawa? Timbul lagi pertanyaan, apa bedanya la ilaha illallah Allah dengan huwa? Tidak ada lagi bedanya. Tapi ketika yang tersisa hanya nyawa dalam diri ini, hati sudah tidak berfungsi, tangan dan lidah sudah tidak mampu kita gerakkan. Apapun yang kita bisikkan, yang keluar suara cuma dua. Jangan ditelah sikit nyawai Pak. Lihat kamu bisikkan Allah, yang keluar itu hanya Makanya untuk memudahkan menyebut nama Allah, wadah bawa nih. Pacoy ini nyawa, dia nanti ditelah sikit nyawai. Nareko madu iki, nareko mabuang, menjadi buang. Sudah pengalat Allah Pak.
si kiri nyawai. Tidak ada bedanya dengan Allah, tidak ada bedanya dengan la ilaha illallah. Sama jika kau bisikkan la ilaha illallah, sama jika kau bisikkan Allah, yang keluar itu tetap suara Tuhan asal-asal tanda nyawa yang menduai. Tapi kalau nyawa sudah berjalan dari dada naik ke ubun-ubun, sebelum sampai di ubun-ubun nyawa itu akan singgah di tenggorokan. Dan dia akan mengeluarkan satu masuk isek di sada. Kalau dalam istilah Bugis, semua orang yang akan meninggal itu pasti cakep dan yolo di betul sebelum labut. Dan suara yang muncul dari tenggorokan itu sebenarnya yaro ilausima, melok nak lokan. Tapi ingat, dari nyawa sudah ada di tenggorokan, dia nak kena pabisi, makanya kesama namun dia oleh puada, dia tu nak diterima itu mana? Karena tobat nyawa yang sudah di tenggorokan itu sudah tidak diterima. Bahkan andai kata tobat itu diterima kalau nyawa sudah di tenggorokan, Firaun itu mati dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena ketika nyawa di tenggorokan, apa kata Firaun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi sudah tidak diterima lagi. Kenapa? Karena nyawa sudah ada di tenggorokan. Kenapa? Tobat sudah tidak diterima ketika nyawa sudah di tenggorokan. Dalam Al-Quran dikatakan wa antum khina isin tanzurun. Walaula idza balagatil hukum, maka apabila nyawa sudah ada di tenggorokan, wa antum khina isin tanzurun. Nabi tangan tu panggalatan ada tuki. Kita sudah melihat apa yang kita menjadi tempat kita nanti di hari akhirat itu sudah kelihatan ketika nyawa sudah di tenggorokan. Maka pantas saja kalau Fir'aun bertobat ketika nyawa sudah di tenggorokan, karena dia sudah melihat tempat kembalinya. Dan pada saat itu kontrolnya nyawa narakokon baik Pak hanya tinggal milausi mani mater langsung minum. Dia langsung naik ke atas dan gilang. Kau ni rumah makan atau pandai zikir kau nasi leceh ni lokal zikir rahasia. Apa itu zikir rahasia? Apa yang saya tadi sebutkan bukan lagi tulisan, bukan lagi kalimat, bukan lagi suara. Kenapa nak rahasia? Tanya ni setak isenda mani pangalatan. Apa tanya nak urusata? Kita sudah tidak tahu lagi. Saya mina puada atau pandita tanah. Narikong katahu maksudnya warna wasada matero mendre seakan-akan mak bere tanda makedataru ni masara nyawaku si bawa takaleku asal ade masara nyawaku si bawa Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang mati yang pada saat nantinya berada pada tempat yang istirahat, yang betul-betul istirahat. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa Pak. Insya Allah malam ini kita sudah penuhi dua tujuan daripada takziah. Tak mendoakan orang yang meninggal dan juga kita mengingat bagaimana itu proses kematian. Dalam hadis Nabi masih dijelaskan Pak, kemana nyawa ketika keluar dari badan kita. Tapi terlalu panjang kalau kita mau bahas semua. Insya Allah pada kesempatan ini pada akhirnya kita harus akhiri perjumpaan kita. Banyak tempat untuk bisa menyambung ini. Mereka mau rupa dibahas maka dalam kategori nyawa dari masih boleh berkali-kali. Karena itu bukanlah rahasia dalam bentuk pembahasan. Rahasia dalam bentuk elona Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bukan rahasia dalam bentuk pembahasan. Karena ternyata dalam Al-Quran dan hadis dengan ucapan-ucapan para ulama si bahwa ada atau panditata masih membahas sampai mayat itu sampai di surga dan Firdaus. Jadi jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri ceramah pada malam ini, marilah kembali kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita niatkan pahala dari bacaan surah Al-Fatihah itu kita kirimkan kepada ananda almarhum Mufti Al-Maradi bin Mustafa. Ala hazihi wa kulli nabiy salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu minallahil musta'an wa la tiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.